Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam bawa kapak dan kedondong. Jawab salam yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketahuan habis buka ini. Kolak, es campur, apalagi? Kolak, es campur, sate, masuk semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, para jamaah tarawih dan isya di Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Alhamdulillah malam ini kita sampai ke malam yang ke-29. Besok puasa 29. Minggu atau Ahad 30. Seninnya Lebaran. Sudah beli baju baru? Baju baru, alhamdulillah. Ubur-ubur ikan lele. Sudah tanggal likur 29 le. Satu lagi, timah panas ikan lele. Timnas menang le. Puasa yang sudah kita laksanakan mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, mengajarkan disiplin atau kesabaran. Dibatasi oleh waktu buka atau iftar. Tadi kita buka pada pukul 18.04. Kalau jam buka dan adzan maghrib itu saya hafal. Karena sangat ditunggu-tunggu. Beda dengan adzan yang lain gitu. Siangnya kita diharamkan untuk mengkonsumsi makanan minuman. Padahal hakikatnya itu adalah halal. Es buah halal. Siang hari kita minum boleh? Tidak boleh. Tunggu maghrib. Melatih kesabaran. Padahal es buah paling enak kalau siang hari. Jam 1, jam 2, lagi panas-panasnya begitu ya. Kolak halal? Halal. Nanti nunggu maghrib. Istri halal? Halal. Nanti nunggu habis taraweh. Jangan habis maghrib, nanti nggak taraweh. Ya. Jadi kita dilatih untuk disiplin terhadap makan minum. Yang kedua, mengajarkan kepada kita ta'alluq. Hati kita makin terkait kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang menjadi core, menjadi identitas kita masuk di malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Allah Maha Pemaaf dan menyukai pribadi yang pemaaf. Disebutkan pada surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Di antara ciri-ciri orang-orang bertakwa yang akan masuk surga dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah
orang-orang yang mempunyai kemampuan minta maaf dan memaafkan. Ini yang menjadi identitas kita terutama di hari-hari Lebaran. Salah satu yang harus mengemuka di suasana Idul Fitri adalah minta maaf dan memaafkan. Tapi manusiawi terkadang kita memaafkan bisa, tapi melupakan susah. Memaafkan bisa, melupakan susah. Maka kita didik hati kita dengan kesabaran karena berkah Ramadan supaya kita menjadi pribadi yang siap minta maaf dan siap memaafkan. Apa hadiahnya? Maghfirah, ampunan Allah. Lalu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 ungkapan yang nanti akan kita sebut-sebut pada menjelang Idul Fitri atau dalam suasana Idul Fitri adalah minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang pertama kita ingin menjadi orang yang faiz, orang yang berbahagia, orang yang menang. Disuruh kita bertanding melawan lapar, haus dan lapar selama berapa jam kita ini ya? Dari pukul 4:30 sampai pukul 6 sore. Berapa jam ya? 13,5 jam. Kuat kita. Padahal hari-hari biasa sarapan 1 piring. Makan siang 1 piring. Kalau hari-hari biasa tidak diniatkan puasa, jam 1 sudah lapar. Anehnya ketika kita puasa, sahur kita kesiangan, hanya minum saja, nggak terasa lapar tuh sampai malam. Kita manfaatkan momentum keberkahan puasa ini berlanjut. Kita tindak lanjuti pasca Ramadan. Karena kita ingin menjadi pemenang. Kita ketika kata mampu bisa melawan lapar, haus, dan dahaga selama siang hari di bulan Ramadan, kita menjadi pemenang. Tapi akan lebih indah kalau menjadi pemenang kita melawan hawa nafsu. Kita ini kan digoda terus sama setan untuk tidak bisa mengelola hawa nafsu kita. Digambarkan dalam Al-Quran, hawa nafsu kita ini tergambar, terkonfigurasi, termuara dalam 3 tak. Harta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Besok orang itu akan mati. Hari ini masih berupaya sekuat tenaga untuk menumpuk harta. Kedua, tahta, jabatan. Dengan jalan apapun di dunia ini, berbagai cara untuk mendapatkan karena jabatan menjanjikan kemewahan, menjanjikan popularitas, menjanjikan itu dan ini, menjanjikan kesenangan. Kalau perlu untuk mendapatkan jabatan itu, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, menggunting dalam lipatan, dan seterusnya. Puasa mengajarkan kepada kita supaya hawa nafsu itu kita bisa kelola dengan baik. Yang ketiga, wanita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Ini adalah godaan yang dihembuskan kepada setiap insan. Apakah kita bisa lulus atau tidak? Al-aidin, kita akan kembali. Allah menciptakan manusia, ayahnya manusia
bapaknya manusia Nabi Adam, berasal dari surga. Satu kesalahannya, makan buah huldi. Diturunin ke dunia. Ingin balik lagi ke surga, istighfarnya luar biasa. Bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Kesalahannya satu. Kita hidup di dunia, kesalahannya banyak. Mau masuk surga, istighfarnya seminggu sekali. Malu kita sama Nabi Adam. Malu kita sama Nabi Ayub. Malu kita sama nabi-nabi yang lain. Malu kita sama ulama, aulia dan lain-lain. Harusnya kita berasal dari surga dan kembali ke surga. Wal makbulin, yang terakhir, yang ketiga, semoga kita, ibadah kita selama dalam rangkaian saum Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang fardunya ataupun yang sunatnya. Fardunya apa? Puasa, zakat. Sunatnya apa? Salat-salat, termasuk tarawih, witir, infak, sedekah. Semoga kesemua itu akan membawa kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam baik dan benar menuju taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.